Yang pasti tidak ada satupun teknologi modern, senjata super canggih yang hari ini kalian buat dapat dipakai pada perang dunia ketiga itu. Ini. Yang kedua, kenal dengan Steve Jobs, pemilik Apple, salah satu orang terkaya di dunia yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Sebelum meninggal, pernyataannya yang cukup fenomenal dan spektakuler, dan ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Kalau di Indonesia diterbitkan 2 kali terbitan di Republika, Pak. Saya membacanya. Apa kata Steve Jobs? Setelah saya nanti tidak ada, tidak lama kemudian kalian semua, katanya, akan kembali ke zaman batu. Artinya semua teknologi yang ada, yang kita nikmati hari ini tidak bisa lagi dipakai tidak lama setelah saya tidak ada. Steve Jobs. Kalau orang itu mencari ketenaran, mereka sudah super tenar. Kalau mencari kekayaan, mereka sudah orang-orang kaya. Mereka para ilmuwan, para saintis yang jujur. Tapi dari mana mereka dapatkan sumber ini? Mereka belajar, Pak. Mereka itu orang-orang ilmiah, orang saintis. Jika meteor memang menghantam bumi dan 2013 ke atas bumi memasuki arus sungai meteor, maka peluang kita ini dihantam oleh meteor itu sangat besar. Oh, namanya juga ibarat mobil, Pak. Jalur mobil itu padat dan kecepatannya laju. Kita melintas, Pak. Ada peluang nggak kita itu akan kena hantam? Selalu ada. Dan peluang itu akan menjadikan teknologi ini musnah. Ceritanya gimana? Pembahasan ilmiahnya begini. Ini hubungannya dengan pembahasan akhir zaman, karena kata Rasulullah, saat Al-Mahdi muncul nanti, kalian wajib berbaiat dengannya. Kalian wajib berbaiat dengannya dan berperanglah di belakang Al-Mahdi. Kata Rasulullah, saat itu kalian akan berperang bersama Al-Mahdi sudah menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan menggunakan panah. Kalian saat itu akan menunggangi kuda-kuda perang bersamanya, atau kalian berjalan dan berlari di atas kedua kaki kalian. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat itu nanti Al-Mahdi datang, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Kalian tidak memiliki lagi apapun teknologi yang saat itu memanjakan kehidupan manusia. Rasulullah sudah menggambarkan lebih 1400 tahun yang lalu. Ternyata pembahasan ini sudah dihidupkan kembali oleh Albert Einstein, disegarkan kembali oleh Steve Jobs. Mereka dengan pembahasan ilmiahnya, Rasulullah dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ada apa dengan meteor sehingga menyebabkan teknologi musnah? Michel Penn melanjutkan penjelasannya begini. Di dalam meteor itu, Pak, semoga ada guru-guru fisika di sini. Di dalam meteor itu mengandung siderid. Siderid ini adalah kandungan zat besi, ya, siderid tulisannya, ya. Siderid ini, Bapak, ini adalah besi yang paling murni dari ruang angkasa. Di dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan besi-besi yang ada di bumi ini adalah besi-besi yang Allah datangkan dari langit. Dan nanti besi yang datang dari langit di akhir zaman akan berdampak kepada besi-besi atau saudaranya yang sudah menetap lama di bumi. Ketika meteor ini menghantam, mana umpamanya ini meteor, ketika meteor yang kelajuan 120.000 km per jam, yang garis diameternya 2 km saja, nggak usah besar-besar amat, melaju menghantam meteor kita, maka saat dia menghantam meteor terdengarlah dentuman yang besar di langit, jedum. Satu bumi bisa mendengarkan suara itu. Kemudian dia merangsek masuk menembus lapis pertahanan atmosfer bumi kita. Ketika dia merangsek seperti itu, dia terbakar dan bergetar, betul kan? Terbakar menimbulkan asap yang sangat tebal. Asap ini beracun dan berbahaya untuk kehidupan manusia di bumi. Kemudian bagian kulitnya yang terbakar akan mengelupas satu demi satu, dan itu menghunjam bumi menjadi meteor-meteor kecil. Persis dalam Kiamat 2020, film Kiamat 2020, bukit pun bisa tembus, gedung-gedung bisa tembus, ya kan? Kayak hujan meteor. Sementara yang induknya mengandung siderid, yang saya katakan tadi. Siderid ini kandungan zat besi yang murni dari ruang angkasa. Kemudian kaum muslimin, akibat gesekan yang begitu kuat, maka dia menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya semua besi yang ada di bumi, semua logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet ini. Terinduksi, Pak. Bapak bisa bayangkan mobil kita mesinnya dari permen karet atau dari besi?
Dari besi. Pesawat mesinnya dari apa? Besi. Kapal induk, kapal tanker, perusahaan, pabrik-pabrik, ya, industri raksasa dan sebagainya, itu bergerak dengan besi, betul kan? Mesinnya dari besi, dan besi itu terinduksi, lengket antar satu dengan yang lain. Maka Bapak, setelah dukhon selesai, Bapak keluar mau hidupkan mobil, mobilnya sudah nggak bisa di starter lagi, sepeda motornya sudah nggak bisa di starter lagi. Coba Bapak ingin yang kasihan itu yang tinggal di lift lantai 15, Pak. Lantai 15, lantai 25, waduh kasihan. Turun harus ke bawah karena ada satu lagi dampak daripada meteor. Meteor ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Dampaknya seluruh listrik dan sinyal yang ada di muka bumi padam untuk selama-lamanya. TV Bapak Ibu yang besar-besar itu sudah nggak bisa lagi diputar. Laptop, komputer pribadi yang ada, bahkan HP-HP Android yang canggih-canggih di tangan Bapak Ibu, seluruhnya sudah tidak lagi nyala, listriknya nggak ada, nanti akan jadi mainan di air, Pak. Jadi main petak umpet anak-anak. Barang-barang teknologi canggih yang ada di tangan Bapak Ibu ini tak lama lagi, Ibu Bapak, tidak bisa lagi dipakai akibat dari hantaman meteor ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mengakhiri semua teknologi yang ada di muka bumi. Berakhir teknologi. Ada isu yang mengatakan teknologi itu berakhir karena perang dunia ketiga, perang nuklir. Maka terjadilah dukhon. Enggak, Pak, kelasnya enggak sekelas dengan dukhon. Kemudian perang nuklir itu tidak menghentikan teknologi, Bapak Ibu, ya. Yang benar adalah hantaman meteor lah yang memiliki kemampuan yang seperti itu. Baik, selesai tentang masalah meteor. Apa yang terjadi setelah itu? Semua teknologi. Jadi sejak dari hantaman meteor sampai kepada habisnya umat Islam di muka bumi, sampai kemari umat Islam dan manusia sudah kehilangan teknologi. Bapak silakan dibayangkan seperti apa kehidupan tanpa teknologi. Ketika dukhon sudah selesai, langit kembali terang, Bapak Ibu keluar, pemandangan apa yang kira-kira didapat di luar? Pertama, di mana-mana banyak debu yang sangat tebal melapisi permukaan bumi kita. Yang kedua, banyak bangkai-bangkai anjing, bangkai tikus, bangkai kucing, dan orang-orang yang tak sempat menyelamatkan diri di luar bergelimpangan. Yang ketiga, wajah sebagian orang kita lihat sudah melepuh dan rusak, khususnya orang kafir dan orang muslim yang banyak buat dosa. Dan yang keempat ini yang paling menyakitkan, yaitu Bapak pergi ke bank untuk narik duit. Bank buka nggak? Tutup. Kenapa tutup, ayahanda? Karena bank mengandalkan teknologi, mengandalkan listrik, ya kan? Gimana? Apa yang mau diakses? Berita seperti apa yang bisa diketahui tentang diri kita sementara internet sudah nggak ada? Sebagian orang banyak yang sakit lari ke rumah sakit. Rumah sakit mengandalkan teknologi nggak? Iya, rumah sakit juga pada tutup. La haula wala quwata illa billah. Yang punya duit coba ke ATM. Berakhir sudah angka-angka miliaran sekian ratus juta. Waduh, tinggal angka-angka dan kenang-kenangan. Banyak yang akhirnya kecewa berat, putus asa, bahkan ada yang bersikap ingin mengakhiri hidup. Yang paling menyedihkan itu adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota besar yang mengandalkan semuanya dengan teknologi. Air keran yang menyalurkan air ke rumah-rumah kita dengan teknologi enggak? Dengan teknologi. Ketika teknologinya musnah, kebayang nggak seperti apa air untuk di rumah kita? Maka salah satu persiapan akhir zaman kita nanti, salah satu yang saya anjurkan adalah setiap rumah dianjurkan sekarang mulai hidupkan kembali sumur manual dari sekarang. Toh nanti sumur manual itu tak perlu oleh kita ketika kita putus air apa segala macamnya, kan bisa nimba air kita kan. Jadi Bapak Ibu, ini apa yang harus kami persiapkan, apa yang harus kami amalkan? Tahu jawabannya adalah to be continued tomorrow. Kita lanjutkan. Meteor, berakhir semua teknologi.